الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأمته وسلم وبارك ذلك. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang mungkin cuaca tidak ramah ya bagi kerajinan kita, bagi mujahadah kita. Jadi hujan, dingin gitu. Jadi mujahadahnya merasa tertekan ya. Alhamdulillah kita masih dikasih Allah nikmat untuk bisa bermujahadah. Datang kita di sini menuntut ilmu, berhenti kita daripada aktivitas-aktivitas duniawi untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih menguntungkan, jauh lebih besar, yang tidak bisa terindra, yang hanya bisa dirasakan oleh iman, yang hanya bisa dilihat oleh basirah, mata hati keimanan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat itu sehingga nikmat itu mengekal di dalam diri kita. Dikasihnya kita kesungguhan, kemujahadahan untuk terus menggapai ridhonya, untuk terus menapaki mudah-mudahan tangga-tangga ma'rifat, tangga-tangga dalam mengenal dirinya. Walaupun Nabi Muhammad SAW bersabda, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa mengenalmu sebagaimana Engkau hakikatnya dirimu. Tapi sedikit saja kita ditunjukkan oleh Allah, Dia bertajalli kepada kita. Gunung saja hancur, Nabi Musa alaihissalam menjadi pingsan. Maka ada sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bangun, beliau sudah melihat Musa alaihissalam megang tiang itu. Dia sudah bangun, orang lain masih belum bangun semua ketika dibangkitkan nanti itu. Musa alaihissalam. Karena dia sudah melihat tajallinya Allah pingsan.
Kalau gunung hancur, gunung yang sebegitu besar, sebegitu kuat, sebegitu kokohnya itu Allah bertajalli, hancur lebur. Musa alaihissalam lebih kuat daripada gunung itu. Fisiknya tidak lebih kuat, tetapi hatinya jauh lebih kokoh, lebih kuat daripada gunung itu. Nah, mudah-mudahan kita juga diperciki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diguyur, atau mudah-mudahan kita bisa berenang-renang dalam lautan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon agar Allah memberikan sebaik-baik salawat, sebanyak-banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan juga Allah memberikan salam dan keberkahan sama seperti itu juga. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas bahasa apa kita? Bahasa apa, Dik? Kurb. Kurb itu apa? Dekat. Dekat ya. Apa? Alam? Dekat. Maksudnya dekat kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kita bisa dekat kepada Allah. Kita harus merasa fakir. Kita harus merasa butuh kepada Allah, maka kita akan dekat sama Allah. Selama kita tidak merasa butuh kepada Allah, nggak akan dekat kita sama Allah. Selama kita selalu merasa butuh kepada uang, kepada kekuasaan, kepada harta, kepada dunia, tidak akan pernah kita dekat sama Allah. Tetapi ketika kita selalu merasa butuh kepada Allah, ada masalah, Allah dulu. Ada masalah, sholat dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, maka dengan begitu nanti Allah baru akan anugerahkan kedekatan itu. Maka jangan heran kalau misalnya kita ada masalah, tidak langsung selesai masalah kita, atau masalah itu mendatangkan masalah yang baru lagi. Terus saja berputar-putar di sana. Kenapa? Ya karena kita dekatnya kepada selain Allah. Kita dekatnya kepada duit, kepada harta, kepada selain Allah, kepada manusia, mungkin kepada bos, dan lain-lain. Nah, maka kalau siapa yang ingin dekat kepada Allah, merasa butuhlah kepada Allah, merasa fakirlah kepada Allah. Sakit, dalam otaknya itu obat dulu apa Allah dulu? Obat dulu, dekatlah dia sama obat terus. Dekat dia, nggak mau jauh sama obat itu. Kalau antum melihat ada orang-orang yang dikit-dikit kemana-mana bawa obat, dia berarti dekatnya sama obat. Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita butuh sama Allah, maka kita akan dijadikan dekat. Nah, terus apa lagi kemarin kita bahas? Uns itu apa? Mesra. Mesra, kita merasa jinak sama Allah. Cirinya apa kemarin kata Imam Junaid? Kalau kita dihantam pedang, wajah kita ini dihantam pedang, maka kita tidak akan merasakan apa-apa. Kenapa? Karena sudah mesra dengan Allah itu. Siapa yang pernah merasakan mesra kepada siapa aja misalnya yang suaminya merasa mesra ke istrinya merasa mesra kepada suaminya, maka ketahuilah kemesraan dengan Allah jauh lebih nikmat daripada itu. Imam Junaid mengatakan dihantam pedang kepala kita, wajah kita ini kita nggak merasakan apa-apa. Dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka, mesra dengan Allah itu nggak keruh sama sekali. Bisa bayangkan nggak betapa nikmatnya itu. Nah, terus sebelumnya kita bahas masalah apa? Yang pertama apa? Agar mendapatkan cinta Allah maka kita harus bertobat. Tadi al-uns tadi, mesra atau jinak kepada Allah akan kita dapatkan kalau kita bersabar. Sesiapa yang tidak bisa bersabar,
maka tidak akan dapat kemesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harganya merupakan harga yang mahal. Kata Imam Syafi'i sering disampaikan, orang kaya itu orang yang punya sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Nah, tetapi kita masih menginginkan menjadi orang miskin. Kita menginginkan masih memiliki sesuatu yang dapat dibeli oleh uang. Kita pengen apa? Pengen rumah, sudah ada kasih rumah, pengen membesarkan rumah, pengen kendaraan, kasih motor, pengen motor, sudah dapat motor, pengen mobil, terus saja begitu. Nah, kita masih menginginkan sesuatu yang miskin, kata Imam Syafi'i. Orang kaya itu orang punya sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Rasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli dengan uang. Bisa dibelinya dengan apa? Dengan kesabaran. Mesra dengan Allah, sesiapa yang ingin mesra dengan Allah maka bersabarlah. Ingatkan, ketika banyak masalah yang kita hadapi, musibah-musibah yang menimpa kita, bayarannya apa? Itu adalah bayarannya, yang harga yang harus kita bayar. Nanti dikasih Allah apa? Buahnya apa? Al-uns, mesra dengan Allah. Yang nggak bisa sabar nggak akan dapat merasakan kemesraan dengan Allah, nggak akan bisa. Terus apalagi kita kemarin bahas mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harganya itu untuk mendapatkan cintanya Allah? Taubat. Maka yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Setan bisikin, kamu berbuat dosa terus, kamu nggak malu apa sama Allah? Sudahlah, nggak usah tobatlah. Tidak usah bertobat karena kamu setiap saat kamu mempermainkan Allah. Apa kamu? Bertobat, ngulang lagi, bertobat, ngulang lagi. Nah, itu setan itu, jangan dengarkan. Kita bertobat, kita berbuat salah segera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Bagaimana kalau ngulangin lagi? Urusan nanti itu. Bahkan sakingnya Allah itu ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya dia itu Al-Ghaffar, At-Tawwab. Nabinya mengatakan orang melakukan kesalahan 70 kali sehari selama dia bertobat dengan sungguh-sungguh tidak dianggap terus-terusan berdosa. Maka kita juga harus bertekad, jangan nanti diulangi lagi. Jadi perbedaan antara orang munafik dengan orang yang beriman, ketika orang munafik itu tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun, dia meremeh-remehkan dosa. Sudahlah nanti juga bisa bertobat. Nah, itu munafik itu. Orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah itu, keraknya neraka itu. Kita tahu, Allah Maha Pengampun ini, nanti Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Santai-santai aja lah. Nah, itu munafik itu. Siap-siap aja paling kerak itu. Nauzubillah min dzalik. Tetapi orang yang beriman semakin cinta kepada Allah. Nah, maka dikasih mahabbah. Kenapa semakin cinta kepada Allah? Betapa baiknya Tuhanku. Walaupun dia bisa menghukum, dia nggak hukum. Betapa baiknya Tuhanku. Betapa dia Maha kasih, Maha sayang kepada hambanya. Sehingga walaupun kita banyak dosa, banyak bermaksiat, tetap dikasih oleh dia rezekinya itu. Nah, itu kalau kita mau dapat mahabbahnya Allah, kita dapat mahabbah orang tua kita, senangnya bukan main. Sempitnya kita kalau nggak dapat mahabbah orang tua kita, coba. Dulu waktu kita kecil, minta duit susah, minta beliin mainan susah. Nah, itu nggak dapat mahabbah mungkin. Soalnya bisa jadi orang tuanya tidak melihat pada diri kita itu pengen terus dekat sama orang tua. Ada sebuah riwayat itu, Allah mencintai Musa itu disebutkan sebuah riwayat. Kenapa Allah mencintai Musa alaihissalam? Jadi Musa alaihissalam seperti anak kecil. Anak kecil, kiasnya mana kias? Dimarahin ibunya itu, nangis dia. Bukannya lari, dipeluknya ibunya itu, uminya itu. Anak kecil tuh begitu. Jadi dia dimarahin, nangis, meluk malah.
Begitu. Musa alaihissalam begitu dengan Allah. Maka seperti anak kecil lah kita itu. Selalu kembali kepada Allah. Seperti Musa alaihissalam selalu kembali kepada Allah. Musa alaihissalam selalu terus-terusan kembali kepada Allah. Ditanya sama Allah. Disuruh sama Allah bareng kaumnya. Dia malah duluan. Ditanya sama Allah. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkanmu bersegera meninggalkan kaum wahai Musa alaihissalam? Kata Musa alaihissalam mengatakan, Sayyidina Musa, qala hum ula'i ala athari. Mereka itu ada di belakangku ngikutin jejakku. Wa'jiltu ilaika rabbi litardha, kata dia. Aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Tapi Allah enggak suka dengan jawaban itu. Kenapa? Karena dia disuruh bareng kaumnya malah ditinggalkan. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Kami sudah uji kaummu, kasih fitnah, kasih cobaan, dan kaummu disesatkan oleh Samiri. Tetapi Musa apa? Tawab, balik lagi. Maka Allah cinta sama Musa. Nah, bagaimana dengan kita? Terus kita bahas apa lagi tadi? Untuk mendapatkan rasa syauk itu apa? Kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus wara'. Wara' itu apa? Berhati-hati. Wara' itu berhati-hati. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga. Mau makan apa? Lihat dulu ini halal apa enggak. Lihat dulu ini uang siapa, uang saya apa bukan. Sepertinya uang saya. Nah, ada sepertinya itu kalau diambil enggak wara' berarti. Orang yang seperti tidak akan syauk, tidak akan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita mengatakan apa? Perkataannya Daud alaihissalam ketika Israil alaihissalam. Ketika Sayyidina Israil alaihissalam, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, siapa yang belum kenal Israil itu? Maka Daud alaihissalam mengatakan apa? Oh, Israil alaihissalam. Israil, kata dia, malakul maut. Marhaban bi amrillah. Selamat datang dengan membawa perintah Allah. Nah, siapa yang belum bisa mengatakan, wah Israil sudah kutunggu-tunggu dari dulu, berarti dia gak hati-hati dalam hidupnya itu. Dia masih takut misalnya untuk ketemu dengan Allah, dia takut. Dia berarti gak hati-hati. Wah Ustaz, masih banyak utang ya. Masih banyak utang belum dibayar Ustaz. Siapa yang dalam hatinya itu berniat pengen bayar hutang dan dia tidak bisa bayar, maka Allah akan bayarkan nanti hutangnya itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan syauq, akan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia wara', dia hati-hati. Ya semampunya. Maka sesiapa yang tidak berhati-hati dalam segala tindak tanduknya itu, maka dia tidak akan rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia takut. Kenapa? Banyak dosa, banyak ini, banyak belum siap. Kapan siapnya? Kapan siapnya itu kalau begitu? Nah, terus kita bahas juga, kalau kita sholat kita nggak khusyuk, banyak pikiran sana sini, ibadah kita nggak khusyuk, nggak tenang kita. Maka Imam An-Nawawi itu orangnya itu tenang, berwibawa. Kenapa? Khusyuk beliau itu. Karena beliau takut kepada Allah, maka Allah tundukkan itu makhluk-makhluk itu. Takut penguasa-penguasa sama Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena beliau zuhud. Tidak mengikuti keinginan penguasa ketika waktu itu, suruh copot jabatannya, nggak punya jabatan. Nggak usah kasih gaji, dia nggak dapat gaji, nggak usah kasih subsidi, dia nggak terima subsidi. Betapa mulianya orang itu. Maka kata wazirnya itu, kenapa nggak kau bunuh dia? Aku takut kepadanya, aku segan kepadanya. Nah itu, orang yang khusyuk itu karena zuhud kepada dunia. Nah sekarang sedikit kita bahas tentang sabar, sedikit saja ya waktunya. Bagaimana agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus bersyukur. Jadi siapa yang ingin mendapatkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi, malu merupakan ilmu yang paling utama. Bahkan kalau dalam fatah Arab itu, idza lam tastahi
fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak ada malunya itu serah, berbuat semau-maumu saja. Tapi kata Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'mal ma syi'ta fa innaka mayyit, berbuat semaumu, tapi ingat kau nanti mati. Maksud mati itu nanti ada pertanggungjawaban amal. Nah, kalau misalnya kita belum dalam hati kita itu ada rasa malu kepada Allah, nggak ada malunya sama Allah, nuntut terus Allah, ya Allah mana berdoa terus nggak dikabul-kabul, ya hidup terus susah terus ya Allah, gitu, nuntut terus, itu nggak ada malunya sama Allah. Kalau orang itu nggak malu sama Allah, Allah nggak malu sama dia itu. Coba lihat Sayyidina Utsman alaihissalam, lihat dia itu orang yang pemalu, dia orang pemalu Sayyidina Utsman alaihissalam. Kita udah tahu kisahnya itu, ketika Abu Bakar masuk, Rasul santai tetap, nggak merubah duduknya. Umar masuk santai, Utsman masuk, Rasul berubah duduknya itu. Tahu kan kita kan? Ditanya kenapa begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau apa? Bagaimana aku tidak malu ke orang yang malaikat pun malu kepadanya? Utsman alaihissalam malaikat pun malu kepadanya. Tidak pernah aku nikahkan seseorang pakai wahyu kecuali aku nikahkan Utsman. Kalau aku punya anak perempuan, aku nikahkan sama Utsman, meninggal, aku nikahkan lagi. Meninggal masih ada, aku nikahkan lagi sama Utsman. Kata Rasulullah SAW. Nah, sudah tahu derajat malu itu tinggi. Nah, maka kalau kita ingin punya itu, maka kita harus bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu apa? Ada yang tahu nggak syukur? Syukur ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu syukur. Apa? Terima kasih. Nah, kalau berterima kasih itu dengan apa? Dengan memuji. Maka pujian yang paling baik itu alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa Ustaz? Cuman segitu aja pujian yang paling baik? Iya, tetapi dengan pemahaman Allah, bukan pemahaman kita. Pas kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, tapi bukan pemahaman kita. Karena di sana ada lam ta'rif di sana itu, ma'rifat itu. Alhamdulillah, bukan hamdulillah, tapi alhamdulillah ya rabbil alamin. Di sana ada kata Rabb. Rabb itu Allah yang maha memelihara. Kalau kita berdoa dengan bertawasul dengan rububiyah Allah, kita ucapkan ya Rabbi 2 kali, kata Allah, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Ya siap, kata Allah, aku dengarkan wahai hambaku, ud'uni, silakan berdoa, minta kamu mau pengen apa gitu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi kita bertawasul kepada rububiyahnya Allah. Kalau kita ucapkan 3 kali, arsy bergetar. Kenapa arsy bergetar? Ngasih tahu ke Allah, ya Allah, ini nih ada hambamu yang bertawasul dengan rububiyahmu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, makanya kita baca, rasakan perbedaannya pas kita berdoa baca ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 3 kali. Atau ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rasakan. Kita rasakan seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, labbaik ya abdi. Walaupun perkataan Allah itu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tetapi itu bisa kita rasakan, kita pahami. Kita dengar bukan pakai telinga, kita pahami bukan pakai pikiran. Pakai apa kalau begitu? Nah, itulah yang harus kita latih itu. Pakai rasa tadi itu, rasa ma'rifat. Nah, maka yang pertama itu syukur itu definisi simpelnya itu memuji orang yang memberikan kebaikan dengan mengingat kebaikannya. Ini simpelnya begitu. Jadi kita puji sang pemberi kebaikan dengan kita ingat-ingat kenikmatan yang diberikan oleh dia itu. Berarti syukurnya hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Bagaimana kalau Allah bersyukur kepada hambanya?
Kan kata Allah, innahu laghafurun syakur misalnya. Rasa syukur Allah itu kepada hambanya berarti Allah itu memuji kepada hambanya dan mengingat kebaikan hambanya. Coba antum baca itu, Fahrul misalnya. Wadhkur abdana Dawud, wadhkur abdana Ayyub, ya kan? Ada apa lagi? Wadhkur ibadana Ibrahim, apa lagi? Wa Ishaq, ulil aidi wal absar, wadhkur apa lagi? Ismail wal Yasa' wa dzal kifl. Antum pengen enggak itu Allah nyebutkan itu nama antum itu? Ingatlah hambaku Zaki misalnya. Mau enggak Zaki? Disebut Allah begitu. Ingatlah hambaku. Ini ada hambaku. Aku pernah punya seorang hamba. Dulu dia pernah hidup di muka bumi ini. Dia melakukan kebaikan ini. Nah, mau nggak kita begitu? Begitulah para nabi itu. Disebut-sebut oleh Allah. Ada di dalam Al-Quran. Sampai sekarang namanya masih ada itu. Maka pas kita baca itu dalam aku nggak pantas. Tetapi ada keinginan dalam hati kita tuh. Bukan keinginan pengen punya rumah aja terus. Bukan keinginan pengen duit banyak terus. Bukan keinginan pengen ini, pengen itu, urusan-urusan dunia saja. Tetapi urusan-urusan yang begitu harus kita munculkan di dalam hati kita itu. Maka pas kita baca, oh ya Allah aku pengen juga ya Allah engkau puji ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Nah begitu ya. Jadi kalau misalnya seorang hamba itu dia bersyukur, maka dia mengucapkan dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hatinya dia akui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapin dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita tahu nikmat itu dari Allah, maka sudah bersyukur kita. Tetapi kalau misalnya kita dalam hati kita, wah wajar lah aneh juara begini. Karena aneh pinter. Wajar lah, karena aneh usahanya lebih banyak dari yang lain. Makanya hafalannya lebih banyak, lebih lancar lagi. Nah orang-orang begitu, sama seperti Korun, siap-siap aja nanti satu kamar sama Korun. Innama utitu ala ilmin indi, kata Korun itu. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan, kedudukan begini-begitu itu karena usahaku sendiri, karena ilmuku sendiri. Nah maka orang yang begitu nggak bersyukur itu. Dikasih azab sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang namanya masih teringat juga sama. Seperti para nabi itu masih diingat, tapi diingatnya yang buruk. Nah, kita yang pilih mau yang mana. Nah, syukur itu ada banyak bagiannya. Sedikit aja ya. Kita singkat aja. Bisa kita lakukan dengan lisan dengan cara mengucapkan. Yang kedua, kita bersyukur dengan al-jawarih, anggota tubuh kita ini, badan. Yaitu apa? Selalu kita itu sepakat, selalu kita itu maksudnya selalu berada dalam taufik, selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita selalu berada dalam taufik, artinya apa? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, badan kita ini. Nah, itu syukurnya badan. Yang ketiga, syukurnya hati. Jadi kita mengasingkan diri di hadapan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita senantiasa dengan istiqomah menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita itu. Makanya kan sering aneh sampaikan itu, Nabi Daud itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu?" kata dia. Sedangkan rasa syukur itu merupakan nikmat darimu juga. Jadi dia bersyukur kepada Allah itu, misal dikasih kerajaan Nabi Daud alaihissalam, maka dia bersyukur kepada Allah atas kerajaan itu. Dan dia tahu bersyukurnya Daud alaihissalam atas kerajaan itu nikmat juga yang harus disyukuri. Kan akhirnya nggak habis-habis itu. Dia syukuri itu. Oh, rasa syukur ini dari Allah juga harus disyukuri juga. Nggak selesai-selesai jadinya itu.
Maka kata Allah, ketika engkau akui nikmat itu dariku, engkau sudah bersyukur. Hari ini kita menghafal misalnya, dapat 1 lembar. Nah, alhamdulillah, kita akui ini nikmat dari Allah. Kalau tanpa bantuan Allah nggak mungkin bisa. 1 ayat susah. Nah, itu nikmat juga dari Allah. Nah, makanya syukur itu ada syukurnya orang awam, ada syukurnya orang khawas. Syukurnya orang awam itu dia bersyukur kepada sesuatu yang ada. Maksudnya apa? Dia bersyukur atas pemberian. Ngerti nggak? Dikasih baru dia bersyukur, itu orang awam itu. Kalau syukurnya orang khawas itu dia bersyukur kepada sesuatu yang nggak ada. Maksudnya apa? Ditolak sama Allah dia bersyukur. Dia berdoa ditolak sama Allah, dia bersyukur. Artinya dia nggak diberi, ditolak, bahasa lain dari diberi itu, tetapi dia bersyukur. Nah, itu syukurnya para kekasih Allah itu. Tetapi Sayyidina Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui bahwasanya tidak semua manusia itu begitu. Semua manusia itu kebanyakan yang awam. Maka dia berdoa, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kasih mereka itu buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, ini syukurnya orang-orang awam. Syukurnya kita dengan lisan itu syukurnya orang yang berilmu. Kalau syukurnya kita dengan anggota badan tadi itu syukurnya para abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, syukur atas syukur itu lebih sempurna dari syukur aja. Syukur atas syukur seperti yang dilakukan oleh Daud alaihissalam tadi itu lebih sempurna daripada syukur yang biasa. Jadi ketika kita menyandarkan segala kenikmatan ini, oh ini dari Allah, dan kita merendahkan diri kita, mudah-mudahan sudah termasuk syukur. Nah, sehingga nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu. Nah, insya Allah kita bahas pekan depan mudah-mudahan, karena waktunya sudah terlalu malam, nanti khawatir ini kemalaman. Nah, ini saja mungkin yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, pikiran kita, Allah masukkan ke dalam diri kita ini cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, yaitu cita-cita ingin kenal kepada Tuhannya itu. Jangan cuman minta nikmatnya aja. Ya Allah dikit-dikit, ya Allah minta rezeki, ya Allah. Ya Allah minta rezeki. Ya Allah lunaskan hutang. Pengen itunya aja, nggak pengen kenal sama Tuhannya. Padahal kalau kita kenal sama Tuhannya nggak perlu minta, dia sudah kasih. Maka mudah-mudahan hati kita tergerak untuk rindu, untuk cinta, untuk memiliki keinginan yang lebih besar daripada sesuatu yang kecil-kecil saja. Bagaimana caranya? Caranya kita mengikut apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Yaitu kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Kita sebutkan namanya itu, sehingga nanti masuk ke dalam hati kita. Namanya masuk ke dalam hati kita, keluar semua selain dirinya itu. Dikasihnya kita nur, cahaya, nurun ala nur. Dikasih Allah cahaya. Sehingga mudah-mudahan kita juga bisa menerangi orang-orang sekitar kita. Bukan kita saja yang mendapat cahaya, tetapi orang-orang sekitar kita juga mendapat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya keluarga kita. Yang paling penting itu orang tua kita, pasangan kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah dan kasih taufik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا 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 أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.